Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fahmi Hasan, teman saya Feliza Zafira, Patricia Deo, dan Nur Khairunisa. Kelompok kami membahas tentang teori komunikasi hati. Latar belakang. Komunikasi tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga komunikasi hati dapat melibatkan empati, kepekaan, dan keterbukaan batin. Komunikasi hati penting untuk menjaga hubungan antar manusia, tetap hangat, tulus, dan bermakna di tengah kehidupan yang serba cepat dan instan. Pengertian dan definisi teori komunikasi hati. Komunikasi hati adalah suatu proses pertukaran pesan yang melibatkan emosi, intuisi, dan nilai-nilai terdalam, bukan hanya dengan kata-kata. Jadi, fokusnya ini bukan hanya dengan isi pesannya saja, melainkan bagaimana cara dan alasan penyampaiannya. Nah, komunikasi ini menuntut kemampuan kita dalam mendengarkan penuh perhatian, berbicara dengan penuh ketulusan, dan hadir sepenuhnya. Lanjut, unsur penting dalam komunikasi ini meliputi empati, intuisi, koneksi emosional, kejujuran, dan penerimaan terhadap orang lain apa adanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi hati, yang pertama ada kepercayaan, yaitu komunikasi hati hanya dapat terjadi dalam lingkungan yang aman dan penuh kepercayaan. Yang kedua ada sikap terbuka, yaitu kesediaan untuk berbagi perasaan dan pikiran secara jujur. Yang ketiga ada keterampilan mendengarkan aktif, yaitu kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Yang keempat ada kesadaran diri, yaitu memahami emosi dan kebutuhan diri sendiri. Lalu yang terakhir ada lingkungan, yaitu suasana yang tenang dan nyaman dapat mendukung komunikasi hati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi meningkatkan komunikasi hati. Yang pertama ada berlatih empati dengan memahami perasaan orang lain. Yang kedua, mendengarkan aktif dengan fokus pada kata dan perasaan lawan bicara. Ketiga, mengembangkan kesadaran diri terhadap emosi dan kebutuhan sendiri. Keempat, bersikap jujur dan otentik dalam mengekspresikan perasaan. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat dan penuh kepercayaan. Yang terakhir, menerima perbedaan pendapat dan emosi orang lain apa adanya. Manfaat teori komunikasi hati. Yang pertama ada memperkuat hubungan interpersonal dengan menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam. Lalu yang kedua ada mengurangi konflik dan kesalahpahaman melalui pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan psikologis dengan memenuhi kebutuhan untuk terhubung. Lalu yang keempat mendorong pertumbuhan pribadi melalui refleksi dan umpan balik yang tulus. Yang terakhir ada menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan kolaboratif. Kesimpulan dari materi teori komunikasi hati ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan penting di dunia digital saat ini untuk membangun hubungan bermakna, komunitas kuat, dan kehidupan yang memuaskan. Komunikasi hati melampaui pertukaran informasi verbal dan melibatkan dimensi emosional, spiritual, serta intuitif dalam interaksi. Komunikasi hati berbeda dari komunikasi konvensional dan memiliki manfaat dalam hubungan interpersonal. Esensi komunikasi hati serta cara mengembangkannya akan dibahas lebih lanjut. Yang terakhir, komunikasi hati penting dalam interaksi manusia untuk memperkuat hubungan, menyelesaikan konflik, dan meningkatkan kesejahteraan emosional melalui latihan dan kesabaran. Yang terakhir adalah saran. Komunikasi hati yang berlandaskan empati, kejujuran, dan ketulusan penting dalam era digital untuk memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan sosial harmonis. Disarankan agar komunikasi hati diterapkan luas di keluarga, pendidikan, dan pekerjaan sejak dini untuk membentuk masyarakat yang lebih peduli. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk memahami pengaruh komunikasi hati dalam meredam konflik dan meningkatkan kualitas hubungan antar budaya. Terima kasih.